Ibu, sekali lagi, jika ada yang nyinyir, jika ada yang fitnah, jika ada yang berstatement negatif, diamkan saja, senyumin saja. Itu nanti angka-angka yang akan membuktikan. Ini manusia pandai menggunakan isu informasi, apa istilah kerennya? Narasi. Bukan. Merasa dizolimi, apa istilah bahasa asingnya? Playing Victim. Ya. Iya. Jadi lagi cari celah supaya kita kalau aturan, biar hal yang benar bisa diputar menjadi masalah yang salah. Bos, begitu. Dan kita tidak mau terjebak dalam cara-cara begitu, karena itu merusak pemikiran generasi. Kalau ada pernyataan-pernyataan playing victim seperti itu, gimana Mas? Biasanya ngapain? Jadi kemarin Pak Komodin menyampaikan itu kalau Pak Mas Gibran itu pandai melakukan playing victim, maksudnya sampai saat ini. Ya, yang diserang kan saya terus, saya kan diam terus. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Belum lama ini, Gibran melakukan konsolidasi di Lampung. Dia meminta para pendukung untuk tidak reaktif jika ada serangan, fitnah, kalau ada yang nyinyir, kalau ada yang fitnah, kalau ada yang berstatement buruk. Diamkan saja, senyumi saja. Gibran bilang kalau mereka nyanyi terus tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Wah, ini namanya jurus play victim. Mereka merasa menjadi korban serangan dari pihak-pihak yang sebenarnya kecewa dengan putusan dari MK dan manuver Gibran yang mencari kesempatan dalam celah sempit yang dibuka oleh MK. Inilah yang disebut dengan hati yang sudah tertutup, tidak mau lagi mendengarkan jeritan rakyat, karena memang sudah dikuasai dan dibutuhkan oleh silaunya kekuasaan. Orang lain nyinyir dibilang panik, takut kalah. Pilpres, ya iyalah, orang-orang takut kalau kelompok mereka menang pilpres ketika pencalonan ada bau-bau kecurangan. Maka ketika berkekuasaan nanti, apakah bisa jamin tidak ada kecurangan? Untuk mempertahankan kekuasaan, kelompok yang bermain dengan cara yang tidak benar pastinya tidak bisa dipercaya. Toh apakah kalian mau percaya dengan pemimpin yang awal saja sudah nggak bisa dipercaya? Kalau terbiasa mengubah aturan main demi mengakomodir kepentingan, biasanya akan menuju ke arah karakter otoriter. Sebuah aturan tidak memungkinkan seseorang jadi pemimpin, maka aturan itu yang bakal dirubah. Gibran menggunakan istilah nyinyir dan fitnah untuk menutupi proses kacau balau yang terjadi di MK. Putusan yang membuat Anwar Usman untuk diberhentikan adalah bukti adanya pelanggaran etik berat. Proses Gibran menjadi cawapres artinya sudah cacat ya sejak awal. Sebenarnya masyarakat tidak nyinyir dan takut, yang dikritik masyarakat adalah bau busuk nepotisme yang terlihat jelas dalam pelanggaran konstitusi. Kalau pemimpin tidak taat dan patuh pada konstitusi, apakah layak dipercaya memimpin negara ini? Orang yang berpikir waras pasti akan resah dan kecewa, seperti yang dilakukan oleh 16 besar guru hukum tata negara ketika melaporkan Anwar Usman. Mereka paham dengan aturan yang dilangkahi dan diinjak-injak seenaknya. Akan tetapi Gibran sangat mengecewakan tuh caranya merespon isu saat ini. Sangat tidak mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dia cuma bilang yang nyinyir pasti panik dan takut kalah. Sesempit itulah Gibran melihat fenomena kekacauan politik sekarang ini. Dia seolah merasa sudah benar ketika mencalonkan diri menjadi cawapres. Baginya dia tidak salah. Ya, dia justru yang salah. Ini logika yang aneh dan tidak masuk akal. Justru yang kelihatan panik dan takut kalah adalah mereka yang tega mempermainkan aturan demi kepentingan sendiri. Kalau tidak panik, bagaimana bisa MK dibuat jadi hancur seperti sekarang? Gibran itu masih belum cukup umur, tapi dipaksakan maju lewat tambahan kalimat dalam satu aturan. Justru itu yang namanya takut tak bisa ikut pilpres kan ya. Saya melihat Gibran mulai tebal muka dan merasa paling benar. Lihat saja sekarang ada satu hal yang lucu dari survei yang dilakukan oleh Indobarometer baru-baru ini.
Selain menempatkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang survei dengan angka cukup terpaut jauh dengan Ganjar dan Mahfud MD, survei ini juga mencakup aspek intelektualitas hasilnya yang mengejutkan. Bikin ngakak dalam survei yang dilakukan Indobarometer. Itu terungkap bahwa aspek pintar mendominasi alasan warga untuk memilih bacawa pres Pilpres 2024, yaitu sebesar 16,6%. Gibran memperoleh raihan tertinggi dalam survei dengan atribut kecerdasan dan intelektualitas tertinggi mencapai 37,6%. Kemudian disusul Mahfud MD dengan 23,3%. serta Muhaimin Iskandar sebesar 18%. Kami menemukan bahwa poin terkait dengan pintar atau intelektual dalam memilih calon wakil presiden mendominasi, yaitu 16,6%, kata peneliti Indobarometer. Belum lama ini, Gibran melakukan konsolidasi di Lampung. Dia meminta para pendukung untuk tidak reaktif. Jika ada serangan, fitnah, kalau ada yang nyinyir, kalau ada yang fitnah, kalau ada yang berstatement buruk, diamkan saja, senyumi saja. Gibran bilang kalau mereka nyanyi terus tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik, mereka takut kalah. Wah, ini namanya jurus play victim. Mereka merasa menjadi korban serangan dari pihak-pihak yang sebenarnya kecewa dengan putusan dari MK dan manuver Gibran yang mencari kesempatan dalam celah sempit yang dibuka oleh MK. Inilah yang disebut dengan hati yang sudah tertutup, tidak mau lagi mendengarkan jeritan rakyat, karena memang sudah dikuasai dan dibutuhkan oleh silaunya kekuasaan. Orang lain nyinyir dibilang panik, takut kalah. Pilpres, ya iyalah orang-orang takut kalau kelompok mereka menang Pilpres ketika pencalonan ada bau-bau kecurangan. Maka ketika berkekuasaan nanti apakah bisa jamin tidak ada kecurangan? Untuk mempertahankan kekuasaan, kelompok yang bermain dengan cara yang tidak benar pastinya tidak bisa dipercaya. Toh apakah kalian mau percaya dengan pemimpin yang awal saja sudah nggak bisa dipercaya? Kalau terbiasa mengubah aturan main demi mengakomodir kepentingan, biasanya akan menuju ke arah karakter otoriter. Sebuah aturan tidak memungkinkan seseorang jadi pemimpin, maka aturan itu yang bakal dirubah. Gibran menggunakan istilah nyinyir dan fitnah untuk menutupi proses kacau balau yang terjadi di MK. Putusan yang membuat Anwar Usman untuk diberhentikan adalah bukti adanya pelanggaran etik berat. Proses Gibran menjadi cawapres artinya sudah cacat ya sejak awal. Sebenarnya masyarakat tidak nyinyir dan takut, yang dikritik masyarakat adalah bau busuk nepotisme yang terlihat jelas dalam pelanggaran konstitusi. Kalau pemimpin tidak taat dan patuh pada konstitusi, apakah layak dipercaya memimpin negara ini? Orang yang berpikir waras pasti akan resah dan kecewa, seperti yang dilakukan oleh 16 besar guru hukum tata negara ketika melaporkan Anwar Usman. Mereka paham dengan aturan yang dilangkahi dan diinjak-injak seenaknya. Akan Indonesia sejak dulu